Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Jamaah salat Jumat rahimahullah, hari terus kita bersyukur kepada Allah atas nikmat, terutama nikmat iman wal Islam. Jamaah rahimahullah, Unisula mempunyai tekad dengan ungkapan yang luar biasa. Bismillah, membangun generasi khairul ummah. Khairul ummah sering disampaikan sebagaimana di surah Al-Imran 110. Kuntum khairul ummah, kamu sekalian adalah sebaik-baik ummah. Ukhrijat linnas, yang dipilih untuk keluar menyebarkan umat manusia, untuk bergerak di tengah masyarakat, di tengah bangsa, melakukan ta'muruna bil ma'ruf, amar ma'ruf, mengajak kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran, wa tu'minuna billah, tentu didasari dengan iman kepada Allah. Al-ayat itu penjelasan Allah di dalam surah Al-Imran 110. Sekarang kita lihat apa yang disampaikan oleh beliau Rasulullah Muhammad SAW tentang khairul ummah. Teman sekalian, Rasulullah SAW menyampaikan di satu hadis yang sangat populer bagaimana khairul ummah itu. Yang pertama beliau sampaikan, khairul ummah ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Khairul ummah, umat yang terbaik itu adalah sebaik-baik kamu yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Karena Al-Quran itu firman Allah yang maha terbaik, dan itu ucapan isi yang terbaik dalam Al-Quran. Maka jemaah sekalian, menjadi kewajiban kita semua umat Islam, khususnya kita keluarga besar Unisula, keluarga besar Yayasan Banda Wakaf Sultan Agung, sudah seharusnya dan wajib bagi kita untuk mampu membaca Quran, memahami isinya, mengamalkan isinya, dan mendakwahkan isinya. Itu Nabi sampaikan di hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah.
hadis lain dari sahabat kuda ini, dari Jabir, Nabi menyatakan, ini juga sangat populer, sering kita dengar, khairun nas anfa'ul linnas. Jadi sebaik-baik manusia itu bermanfaat kepada orang lain. Jamaah sekalian, kita umat Islam mempunyai amal itu harus amal barokah, amal yang memberikan keberkahan, ziyadatul khair, menambah kebaikan untuk diri kita maupun orang lain. Dan kita wujudkan juga amal salamah, amal yang selamat dan menyelamatkan, selamat untuk diri kita dan menyelamatkan orang lain. Maka jemaah sekalian, nanti setelah sholat Jumat kita sholat wahid untuk saudara-saudara kita yang menjadi korban peperangan, khususnya saudara-saudara kita di Palestina. Nanti kita doakan bersama. Jemaah rahimahullah. Di hadis lain Rasul SAW menyatakan khairun nasi ahsanuhum khuluqa. Jadi sebaik-baik manusia itu yang paling baik akhlaknya. Khairul ummah, yang kita kehendaki bersama keluarga Rasulullah harus melahirkan manusia-manusia berakhlakul karimah. Semua dosen, semua teknik, semua mahasiswa, semua pimpinan, semuanya kita tampilkan akhlakul karimah di dalam kehidupan ini. Jemaah sekalian, selanjutnya Rasulullah SAW tadi yang akhlakul karimah, hadis riwayat Imam Tabrani dari sahabat Ibnu Umar. Di hadis riwayat Ahmad, Rasul menyatakan khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu adalah yang panjang umurnya, baik amalnya. Jadi diberi Allah kesempatan panjang itu, tapi waktu yang panjang itu digunakan betul-betul kebaikan. Maka kita bersyukur kita diberi kesempatan panjang umur, ada yang 50-an, ada yang 60-an, ada yang 70-an, bahkan ada yang 80-an, 90-an, Masya Allah. Kita gunakan sebaik-baiknya untuk semua kebaikan. Tidak hanya kebaikan untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk keluarga kita, untuk tetangga kita, teman kita, masyarakat kita, dan bangsa kita ini. Di riwayat Imam Hatib dari Anas bin Malik, Nabi menyatakan khairukum man lam yatruk akhiratahu di dunia wala dunyahu li akhiratihi walam yakun kallan 'alan nas. Sebaik-baik kamu itu adalah orang yang tidak meninggalkan akhiratnya untuk dunianya dan tidak meninggalkan dunianya untuk akhiratnya, serta tidak menjadi beban bagi orang lain. Ini juga menjadi ciri para ummah. Semua urusan dalam Islam, termasuk untuk kita yang bercita-cita menjadi para ummah, semua urusan itu urusan dunia akhirat. Makan minum kita itu tidak hanya urusan dunia, tapi juga urusan akhirat, karena nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Kita sholat itu tidak hanya urusan akhirat, tapi sholat itu terkait erat dengan urusan dunia. Sholat 5 waktu yang kita sebut dengan istilah sholat itu. Kemudian setelah ritual kita lanjutkan sholat aktual, itu mengamalkan kebaikan ajaran sholat ritual, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari di dunia sekarang ini. Sholat itu mengajarkan kebersihan, kedisiplinan, kejujuran, kebaikan, keadilan, semua kebaikan, juga mengajarkan kebersamaan jamaah.
Maka semua ajaran sholat ini harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sholat subuh kita itu, ritual subuh berakaat itu berhubungan dengan kehidupan dunia kita dari subuh sampai zuhur. Sholat zuhur kita itu ajarannya diamalkan sampai sholat asar, sehingga sholat zuhur kita nanti berhubungan dengan apa yang kita lakukan setelah sholat zuhur. Sampai sholat asar berhubungan semua kegiatan sampai maghrib ke isya ke subuh dan seterusnya, setiap hari dari balik sampai mati terus. Jemaah rahimahullah. Selanjutnya Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita di dalam hadis riwayat Ibnu Asakir, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku yang paling baik terhadap keluargaku. Insya Allah kita semua punya keluarga, punya orang tua, punya suami, istri, anak-anak, adik, kakak, dan sebagainya. Maka mengikuti dawuh kanjeng Nabi tadi, bahwa salah satu ciri para ummah itu yang terbaik bersikap kepada keluarganya. Suami kepada istri, istri suami, anak orang tua anak, adik kakak, sampai nenek, cucu nenek dan sebagainya. Maka kita sangat gembira. Universitas kita, Unisula, kita canangkan dan tegaskan menjadi universitas yang anak-anak mahasiswa menjadi birrul walidain. Sementara para dosen teknik takrimul aulad, sang anak berbakti kepada orang tuanya. Kalau di rumah kepada ayah ibu kandungnya atau angkatnya. Kalau di kampus taat pada semua dosen dan pimpinan para mahasiswa. Sebaliknya takrimul aulad, para dosen, para teknik, para pimpinan semua di musela sangat menghormati kepada anak-anaknya di kampus, itu para mahasiswa. Kita sebagai orang tua di rumah tentu akan sangat menyayangi, menghargai, menghormati, ngajeni anak, ngajeni. Itulah khairul ummah, birrul walidain dan takrimul aulad, sesuai hadis tadi yang diistiwakan oleh Ibnu Asakir. Jemaah rahimahullah, Rasul juga mengingatkan kepada kita, khairul muslimina man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Riwayat Imam Muslim. Sebaik-baik muslim, khairul ummah itu adalah muslim yang selamat dari lisan dan tangannya. Kita semua oleh Allah dipinjami tangan, dipinjami lisan selama hidup ini. Mari dengan tangan lisan itu menjadi alat untuk menjadi sumber keselamatan untuk diri kita dan orang lain, bahkan keselamatan untuk alam semesta. Kita jaga tangan lisan kita agar orang lain, agar makhluk lain terselamatkan. Sebaliknya jangan sampai tangan lisan kita menghancurkan, menyakitkan orang lain atau makhluk lain. Itu tidak sesuai dengan ciri para ummah menurut hadis tadi yang diriwayatkan oleh Muslim. Jemaah rahimahullah, Nabi juga mengingatkan khairun nasu khairuhum qadha. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang paling baik di dalam membayar, khususnya membayar hutang. Ya, kalau anak-anak kita masih banyak membayar SPP atau UKT. Kalau kita warga bangsa yang membayar pajak.
Kalau kita naik kereta api umum, yang angkot umum bis itu belum bayar karcis, naik pesawat bayar karcis. Ya, jadi kewajiban membayar itu dipenuhi. Itulah kalau ummah. Di hadis lain juga disebutkan berhati-hatilah dalam berhutang. Ini hadis dari Imam Bayhaqi, riwayat Imam Bayhaqi. Berhati-hatilah dalam berhutang. Sesungguhnya berhutang itu suatu kesedihan di malam hari dan kerendahan hati di siang hari. Artinya silakan kalau memang sangat mendesak untuk berhutang, tapi hutang yang harus dikembalikan, harus dibayar hutang, tidak boleh ngemplang. Karena sekalian demikian beberapa nasihat Rasulullah SAW tentang ciri-ciri khair ummah yang memang Masya Allah sangat dasar nasihat beliau. Ya, semoga kita sebagai pengikut beliau bisa mengamalkan ajaran-ajaran tadi dan meringankan kita untuk bisa mengamalkan ciri-ciri khair ummah yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, jemaah sekalian, sebagai kesimpulan khutbah saya kali ini, marilah khususnya kita keluarga besar di BBSA, keluarga besar Musula, terus sesuai dengan tekad kuat kita bersama, bismillah, membangun generasi khair ummah, generasi terbaik yang ciri-cirinya tadi sudah kita sampaikan: amar ma'ruf nahi munkar, beriman, belajar mengajar Quran, bermanfaat untuk orang lain, dan sebagainya dan sebagainya. Semoga Allah SWT selalu membimbing kita untuk betul-betul kita berusaha mewujudkan tekad kita ini, sehingga ini akan membawakan keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqbalu. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina aamanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu min sakhatika. Allahumma aslih lana fi dinina alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashna wa aslih lana akhiratina allati fiha ma'atina
waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha, taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan min an-nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, aqimus shalah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar.